Tuhan belum selesai berbicara kepada Nusantara. Padahal yang sedang saya renungkan itu keadaan alam semesta dan suasana dunia yang semakin hari semakin mendekati tersingkapnya. Keadaan dunia ini aslinya yang masih membuat orang-orang tidak sadar bahwa suasana manusia ini seperti sedang tinggal di tepi gunung Merapi yang sedang erupsi, keadaan siaga yang sudah semakin dekat dengan tempat kita berdiri. Hal itu bukan karena akan terjadi perang yang sudah di ambang pintu, tapi di dalam hal spirit keadaannya sudah seperti itu. Seperti iblis dan setan-setan saja sudah pada turun gunung, sehingga mereka kan semakin banyak berbaur dengan manusia, tidak merasakan suasananya karena mati rasa batinnya, jadi terobsesi oleh iblis. Arti hidupnya keblinger, hidup di dalam dunia yang halu, masih berebut kuasa, berebut tanah perjanjian, bahkan agama berebut yang paling berhak mempunyai Tuhan. Jadi Allah pun diperebutkan seperti yang disajikan oleh iblis di padang gurun. Sesungguhnya itu batu, tapi di pandangan manusia itu adalah roti. Nah, akan terbuka bahwa aslinya itu dunia ini ternyata tidak indah seperti yang kita lihat dan yang kita bayangkan. Nah, saya rasakan sudah semakin mendekatnya itu keaslian, kenyataan seperti apa dunia ini. Lah kok tiba-tiba yang muncul di dalam benak saya untuk membuat saya memikirkan lagi tentang Ratu Adil dan Satria Piningit. Bahkan secara spontan seperti dibukakan ada di dalam ayat Alkitab, hanya satu pasal saja membuka semuanya itu dan mengungkap secara gamblangnya. Pasal Alkitab ini seperti membedah spiritual Jawa yang sudah tertimbun, terpendam beberapa ratus tahun, sudah dinantikan. Hanya satu pasal di dalam Alkitab yang dipakai oleh orang Farisi untuk menjebak Yesus. Loh, kok secara spontan mendapat jawaban secara gamblang itu dan tegas? Membuat saya sendiri ini terbelalak, seperti tirai Jawa terbuka selubungnya di hadapan saya itu dengan sangat gamblangnya. Bahkan mereka yang percaya sampai sekarang ini menanti suatu wujud yang disugestikan melalui seseorang yang diharapkan berguna bagi pemerintah dan kekuasaan. Ini jadi makin terkesan dibuat-buat dan dipaksakan, sampai jadi menyesatkan keyakinan orang-orang Jawa yang menerima perjanjian ini tentang datangnya Ratu Adil. Padahal sudah begitu lama ada dasar ini di Nusantara. Mengapa harus kita bahas kembali Satria Piningit dan Ratu Adil? Karena waktu itu kan sudah keluar khotbah tentang judul Satria Piningit dan Semar Gugat. Bahkan kemarin pesan leluhur Nusantara itu. Yang saya bahas itu ciri-cirinya, nada dan iramanya, secara spiritnya dan secara gerakan rohnya. Nah, kalau orang Kejawen itu mempelajari di dalam Alkitab, pasti sudah ketemu. Dan bagi orang yang menerima pewahyuan tentang Nusantara yang telah diterima oleh leluhur Jawa, tidak mencarinya di dalam Alkitab, sehingga keduanya tidak ada titik pertemuan sekian lamanya, sampai hati Tuhan tergerak ketika saya sedang dibukakan dan terjadi pemahaman bagi semua pewahyuan yang sudah kami terima itu. Maka disinilah segala pewahyuan yang pernah saya dengar itu jadi ikut dibukakan. Kami sekelompok ini merasakan hati Tuhan tergerak dengan suara batin leluhur Nusantara, membuktikan bahwa kasih Yesus itu adalah adil bagi semua manusia ciptaannya. Nah, yang dinamakan keadilan itu seperti ini, sebagai refleksi kasihnya kepada dunia ini. Tapi kasihnya bukan hanya sepihak, namun harus ada respon dari pihak kedua. Jadi ketebusan tubuh dan darah perdamaian karya salib Yesus Kristus mati di salib itu sebagai kasih, dan itu bisa terjadi, bisa menyala, ya harus ada respon, bukan diobral gratisan. Keadilannya inilah sehingga dari batin tidak ada yang mendengar pun atau tidak ada yang peduli pun, dia tetap peduli. Juga menunggu orang-orang yang jadinya dari dua belah pihak, yang dari umat Kristen tidak ada untuk tertarik kepada pewahyuan Jawa, begitu juga yang menerima pewahyuan Jawa tidak tertarik dengan kekristenan, sehingga tidak ada titik pertemuan. Pada saat dan waktunya bagi perjanjian itu harus sudah datang,
sehingga menjadi anugerah bagi saya yang diperkenannya pas timing untuk menjadi suaranya pada waktu saya diproses pewahyuan untuk memahami tentang kehendak dan rencananya itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang biasa, tapi luar biasa. Harus ada orang yang memperhadapkan doanya itu didengar, dan ada orang yang diperkenan menjadi suaranya untuk menyampaikan. Seperti waktu saya baru masa pertobatan masih menjadi pendoa syafaat, suatu hari mendengar suara di telinga saya bahwa doamu dimateraikan, doa teman-temanmu didengar. Nah, ini membuat saya itu resah karena tak pikir dimateraikan itu dibekukan, seperti wayang kulit ditaruh di kotak dikunci gitu, tidak dimainkan, tidak memahami. Tapi ternyata doa dimateraikan itu menjadi perjanjian, seperti doa leluhur. Mereka itu menantikan terus Ratu Adil dan Satria Beningit. Nah, ini sebagai iman yang tidak putus pengharapan mereka. Walaupun banyak orang Jawa yang sudah keblinger dengan info yang tidak jelas dan dipaksakan tentang pewahyuan yang sudah diterima leluhur mereka ini, tapi mereka tidak patah semangat, spiritnya terus menyala. Nah, ini yang menyentuh hati Gusti Yesus. Mari kita buka di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 38 yang membuat menjadi gamblang terbukanya satu pasal ini diberi judul hukum yang terutama. Saat itu orang Farisi ingin menjebak Yesus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita membahas dari hukum yang kedua dulu, yang dibukakan tentang Ratu Adil. Itu adalah sebagai konsep hidup yang adil sebagai ratunya jagat, sebagai kunci bagi pemerintahan yang dengan dasar kasih sesama ini bisa disertai oleh penciptanya, akan menjadi dasar pemerintahan yang sejahtera dan damai apabila dari suatu bangsa yang mempunyai martabat. Sebab Ratu Adil itu terbentuk dari suatu martabat mayoritas bangsa mempunyai rasa kasih kepada sesama, menjadi hukum di dalam pemerintahannya. Ya, mustahil terjadi sejahtera di dalam bermasyarakat kalau rakyat tidak mempunyai dasar kasih sesama ini, sehingga hanya menuntut raja atau ratu atau penguasanya atau pemimpin negaranya yang mempunyai dasar kasih. Ya, mustahil rakyat dan pemerintahan suatu negara itu bisa damai sejahtera. Seperti contohnya pada waktu dunia Barat dan Eropa itu menjalankan dasar kasih sesama kepada rakyatnya, dan rakyat sebagai masyarakat yang melakukan dasar kasih kepada sesamanya, seperti yang diajarkan Yesus ini, menjadi kesuksesan sebagai suatu dasar bernegara. Keruntuhannya karena mereka tidak melakukan dasar kasih sesama ini. Meskipun mereka yang mengaku menjadi pengikut Kristus tapi tidak melakukan dasar kasih ini, tidak akan terjadi pemerintahan keadilan di kolong dunia ini pun. Kalau hanya berdasarkan agama, berdasarkan partai bertuhan, semuanya sia-sia, maka dunia ini tidak pernah akan terjadi keadilan, tidak pernah akan muncul Ratu Adil. Di dalam isi hukum Taurat yang kedua, yaitu di dalam kasih sesama. Orang Kristen sudah melakoni seperti wahyu yang diterima leluhur Nusantara. Hukumnya itu kebenaran, tinggal yang lakoni saja. Nah, di dalam Alkitab itu adil isinya begitu. Maka arti keadilan kepada sesama itu tidak diplesetkan menjadi adil kepada 10 istrinya, kepada selir-selirnya. Nah, itu pun tidak adil, 1 lawan 10.
Kalau demikian yang dikatakan adil, maka kalau suami boleh kawin 10, ya istrinya harus juga boleh kawin 10. Bukan seperti itu yang dikatakan adil. Konsep hidup keadilan. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Nah, semua diterapkan kepada dirinya sendiri dulu. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan berlaku kepada orang lain seperti itu. Kalau suatu bangsa dan negara mempunyai dasar hidup pemerintahan seperti ini, maka pasti perlindungan Tuhan penciptanya ada di tengah-tengah bangsa yang mempunyai dasar mayoritas tabiat bangsa seperti ini. Tidak hanya menuntut pemerintahannya berlaku adil. Dari mana keadilan itu? Maka supaya untuk memunculkan pemerintahan sebagai ratunya keadilan di bumi ini, harus melakoni dasar kasih kepada sesama, hukum yang kedua ini. Supaya tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada tuntutan hukum Taurat melalui agama, tidak ada tuntutan sara dan tuntutan HAM. Selesai semuanya dengan hukum kasih sesama. Kita telusuri tentang Satrio Piningit. Seperti di dalam Matius 22 pada ayat yang ke-37 menjadi hukum yang terutama. Ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dua hukum di dalam Matius ini tidak bisa dipisahkan. Di mana ada Ratu Adil, pasti ada Satria Piningit diletakkan di antara bangsa itu. Andai di mana ada suatu bangsa yang menjalankan hukum kasih sesama, di situ pasti ada roh Tuhan dan mata Tuhan diletakkan. Yang disebut oleh Nusantara sebagai Satria Piningit tidak dimunculkan di mana ada suatu negara yang sukses. Pasti di baliknya itu ada seorang penasihat spiritual. Seperti itu, terlebih andai ada di dunia ini bangsa yang menjalankan hukum kasih sesama, di situ pasti ada seorang utusan Tuhan yang ditancapkan di situ menjadi dasar berpijaknya Roh Kudus yang sudah manunggaling kulolan Gusti dengan segenap hati, yaitu kasih yang sudah sempurna, dikatakan sebagai jiwa satria, sudah mengalahkan dirinya sendiri, seperti yang di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1 sampai 28. Baca semuanya itu. Seperti Raja Wali, matanya tajam, pandangan yang tepat dan yang seperti manusia, tidak kelihatan seperti para dewa atau seperti orang saleh, orang sakti, tidak terlihat. Yang dikatakan bagaikan singa Yehuda itu adalah gentleman, tidak kompromi dan berwibawa, sebagai lembu, rendah hati dalam melayani. Maka sayapnya itu ke atas, ke arah arti hidup yang di atas, yang kekal. Dikatakan Satria Piningit, sayapnya untuk menutupi dirinya sendiri, dipingit, tidak ada motivasi dan kepentingan. Maka itulah yang telah mengalahkan individualnya. Dan setiap langkahnya itu berjalan ke arah di mana roh itu menggerakkannya. Jadi bukan karena gerakan untuk membela agama atau dipimpin oleh kemauannya sendiri, tetapi hanya taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau saya mendengar pengalaman para spiritual dipanggil ke istana untuk menjadi penasehatnya, untuk menjadi pendoa syafaatnya, itu salah besar. Karena sebagai Satria Piningit munculnya hanya menjadi mesej, menyampaikan suara Tuhan atau membawa pesan khusus kepada seseorang. Kalau di dalam perjanjian lama berperan seperti Gabriel, itulah yang disebut berjiwa satria sesuai dengan Roh Kudus. Keadaan Satria Piningit yang diharap-harapkan untuk munculnya itu tidak akan muncul di hadapan sesamanya, sebab arti hidupnya sudah dilebur, sudah manunggaling di dalam Gusti, sudah persatuan hidup oleh roh. Meskipun dia itu ada di tengah bangsa-bangsa, namun dipingit, ditutupi oleh sayap, hidupnya hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Mereka ini tidak akan bisa memahami, sebab arti hidupnya hanya sesuai dengan kehendak dan rencana Roh Kudus yang mempunyai hidup bagi perkara kekal, sehingga buah kehidupannya untuk nama Yesus dimuliakan.
Maka berbedanya Ratu Adil itu adalah bumi dan bangsa dan negara yang harus mempunyai dasar hukumnya, kasih sesama. Disitulah keadilan terhadap semua yang diciptanya. Maka di situ pasti ada Roh Allah yang menyertai diletakkannya satria piningit. Nah, seorang satria menurut manusia itu pasti rela mengorbankan jiwa raganya demi untuk agamanya, untuk bangsanya, bahkan untuk sesuatu yang berharga bagi dunia. Satria menurut pandangan manusia. Namun bagi Allah yang adalah roh, satria itu piningit yang dikhususkan untuk Allah, yang levelnya sudah seperti para malaikat, menjadi seorang misi yang khusus bagi hal roh, bagi kedatangan Roh Kudus yang dulu belum terjadi dan belum pernah ada. Hanya pada akhir zaman ini Roh Kudus turun, itu menanti terjadinya kasih yang sempurna, maka Roh Kudus datang seperti yang dijanjikan Yesus. Kriterianya satria piningit ini yaitu orang yang rela hidup tapi seperti mati. Orang-orang yang sudah mati tidak lagi melihat secara sara suku, adat, budaya, dan agama, tidak mengkhususkan apapun juga. Seperti ini, apakah bisa dunia ini menerimanya? Maka bagi mereka yang mempunyai sinyal kebatinan, ketika hendak menerawang satria piningit ini, tentu saja yang dilihat ya secara wujud rohnya. Seperti ketika melihat para dewa, sebab jiwa dan kasih sempurnanya itu sudah tingkatan malaikat dan sudah melakoni seperti bagai malaikat Mikael waktu berperang melawan individualnya. Bahkan sekarang ketika menjadi misi bagi Roh Kudus, bagaikan malaikat Gabriel, secara wujudnya tidak akan bisa ditemukan karena dia disembunyikan sayap, seperti penglihatan yang dilihat di dalam Yeskiel itu. Amin.